Halo semuanya, kenalin nama aku Arma Zara. Aku berasal dari jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini aku bakal ngejelasin materi tentang hukum bisnis, yaitu pengertian kurator. Topik ini tuh sangat penting buat kita bahas, apalagi dalam konteks dunia usaha modern. Kenapa? Karena kurator itu berperan besar dalam proses kepailitan dan pemberesan harta perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Nah, jadi kita akan ngebahas pengertian kurator, dasar hukum, tugas dan wewenangnya, serta perannya dalam menjaga keadilan antara kreditur dan juga debitur. Nah, jadi ketika suatu perusahaan atau individu dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka pengelolaan kekayaannya itu bukan lagi dipegang oleh debitur, melainkan itu dipegang oleh kurator. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Jadi, kurator itu bertindak sebagai pengurus independen yang bertanggung jawab menyelesaikan seluruh urusan harta pailit secara adil dan juga transparan. Nah, dasar hukum yang mengatur tentang kurator di Indonesia itu ada yang pertama Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang kedua ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata dalam beberapa pasal terkait harta kekayaan, yang ketiga ada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kurator dan pengurus. Selain itu, kurator juga diatur oleh badan pengawas. Nah, itu namanya Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia atau AKPI, yang menjadi wadah profesional untuk menjaga etika dan standar profesinya. Lalu, itu ada syarat untuk menjadi kurator. Gak semua orang itu tuh bisa menjadi kurator. Jadi syarat-syaratnya itu yang pertama warga negara Indonesia, yang kedua berpendidikan minimal sarjana hukum atau sarjana ekonomi, yang ketiga memiliki izin praktik dari Menteri Hukum dan HAM, yang keempat terdaftar sebagai anggota AKPI, yang kelima tidak sedang dalam keadaan pailit atau pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan. Jadi profesi kurator ini bersifat profesional dan berizin, mirip seperti profesi advokat, notaris, atau akuntan publik. Tugas dan wewenang kurator. Nah, kurator ini memiliki tanggung jawab yang besar karena menyangkut harta dan kepentingan banyak pihak. Beberapa tugas utama kurator itu meliputi yang pertama itu mengamankan dan menginventariskan harta pailit. Setelah putusan pailit keluar, kurator langsung mengambil alih penguasaan seluruh aset debitur agar tidak disalahgunakan. Yang kedua, mengurus dan mengelola harta pailit. Jadi, kurator boleh melanjutkan usaha debitur sementara waktu jika dianggap dapat meningkatkan aset. Yang ketiga, melakukan penjualan aset atau lelang. Nah, aset pailit dijual agar hasilnya itu bisa digunakan untuk membayar utang kepada kreditur. Yang keempat, membagi hasil penjualan kepada kreditur. Nah, kurator itu harus memastikan pembagian dilakukan sesuai urutan prioritas dan prinsip keadilan. Lalu yang kelima, itu membuat laporan pertanggungjawaban. Selama proses berjalan, kurator itu wajib melapor kepada hakim pengawas dan memberikan laporan akhir setelah pemberesan selesai. Wewenang kurator juga diatur dalam UU seperti mengambil alih semua dokumen, surat, dan arsip perusahaan yang pailit. Yang kedua itu melakukan perjanjian atas nama harta pailit dengan persetujuan hakim. Yang ketiga itu menolak atau mengakui tagihan utang dari kreditur. Yang keempat itu menggugat atau digugat di pengadilan atas nama harta pailit. Peran penting kurator dalam dunia bisnis itu menjaga keseimbangan antara debitur dan juga kreditur. Nah,
ada nih strategis buat kurator, antara lain yang pertama itu sebagai pengelola yang netral. Maksudnya, kurator itu tidak memihak, ianya memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai hukum dan kepentingan semua pihak terlindungi. Yang kedua itu ada sebagai pelindung aset. Nah, tugasnya kurator di sini itu mencegah agar aset perusahaan pilot itu tidak dijual sembarangan atau dialihkan tanpa izin. Yang ketiga itu sebagai penjamin keadilan ekonomi. Nah, dengan adanya kurator, para kreditur itu mendapat kepastian bahwa utangnya itu akan diselesaikan secara proporsional. Yang keempat itu ada sebagai fasilitator restrukturisasi. Dalam beberapa kasus nih, kurator juga membantu mencari jalan damai antara kreditur dan debitur untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Nah, contoh nyatanya itu misalnya sebuah perusahaan tekstil dinyatakan pailit. Nah, kurator akan menginventarisasi mesin, gedung, dan piutang. Kemudian penjualnya melalui lelang. Lalu hasil penjualan tersebut akan dibagikan kepada kreditur sesuai proporsinya. Materi terakhir yang mau aku bahas itu tentang tantangan profesi kurator, antara lain kompleksitas hukum dan administrasi, terutama jika asetnya itu besar dan juga tersebar di banyak tempat. Lalu tekanan dari berbagai pihak, baik debitur, kreditur maupun pihak ketiga. Lalu ada potensi konflik kepentingan dan tuntutan etika. Ada juga kurangnya pemahaman masyarakat yang sering menganggap kurator sebagai pihak yang mengambil aset, padahal tugasnya adalah menjaga keadilan dan kepastian hukum. Sebagai kesimpulan, kurator adalah profesi penting dalam hukum bisnis yang memastikan proses kepailitan berjalan secara tertib, transparan, dan juga adil. Nah, dengan adanya kurator, maka penyelesaian utang piutang perusahaan dapat dilakukan secara hukum tanpa merugikan salah satu pihak. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan dan juga pemahaman kita tentang peran kurator di dalam dunia bisnis dan juga hukum di Indonesia. Maaf bila ada kata salah. Saya ucapkan terima kasih.